Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmi Apriani dengan NIM 2220103056 dari HPI 2 ingin menjelaskan tentang hukum pidana. Yang pertama yaitu delnaming. Apa yang dimaksud dengan delnaming? Delnaming adalah pernyataan yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau seseorang baik secara psikis ataupun fisik dalam melakukan perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Delnaming terjadi apabila suatu tindak pidana dari satu orang sehingga harus mencari pertanggungjawabannya dari orang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana tersebut atau dinamakan dengan delik. Dan bentuk-bentuk dari delnaming itu dibagi menjadi 5, yaitu pertama, orang yang melakukan tindak pidana yaitu disebut dengan flagger. Orang yang menyuruh orang untuk melakukan tindak pidana disebut dengan doenflagger. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana disebut dengan medenflagger. Orang yang membujuk untuk melakukan suatu tindak pidana disebut dengan ultoker. Dengan yang terakhir yaitu orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana yang disebut dengan medemlichtssäger. Yang kedua yaitu adalah concursus atau disebut juga dengan Samenlof van Streberfit. Concursus adalah kasus yang terjadi dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang terdakwa, masing-masing belum ada kelanjutan dari hakim. Ada kalanya seseorang melakukan beberapa perbuatan secara serentak atau sekaligus sehingga menimbulkan permasalahan tentang peranannya. Kejadian yang secara serentak atau sekaligus ini disebut dengan Samenlof, atau dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan Samenlof van Streberfit atau concursus. Dan bentuk dari kaitan ini adalah concursus idealis yang terdapat dalam pasal 63 KUHP, concursus realis terdapat dalam pasal 65 sampai 70 KUHP, yang terakhir ada van ZGT handling yang terdapat dalam pasal 64 KUHP. Samenlof ini juga terdapat dalam kasus yaitu tentang penyewaan dan tentang kriminal. Yang ketiga adalah ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana. Apa itu ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana? Adalah disiplin ilmu yang membantu dalam penegakan hukum pidana dengan memberikan pengetahuan atau metode untuk mengungkapkan fakta-fakta tentang suatu kasus perkara pidana. Ilmu-ilmu bantu dibagi menjadi 8, yaitu ilmu logika, ilmu psikologi, ilmu psikiatria, ilmu kriminologi, ilmu kriminalistik, ilmu kedokteran forensik, ilmu balistik, dan yang terakhir adalah ilmu toksikologi. Dan apa kaitan ilmu-ilmu bantu dalam hukum pidana? Kaitannya adalah untuk menyelesaikan atau mengungkapkan perkara suatu pidana menggunakan aspek motif, modus operandi, profil pelaku, dan bukti yang menunjukkan di mana tempat sebuah peristiwa atau sebuah delik itu terjadi. Yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut oleh pengadu yang dirugikan, sedangkan delik aduan relatif adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut oleh pengadu yang dirugikan atau atas inisiatif dari pembela hukum. Apa yang membedakan dari kedua delik tersebut? Perbedaan dari kedua delik tersebut dapat kita lihat yaitu kemungkinan berkaitan dengan pemberhentian tanpa dukungan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan. Contoh dari delik aduan absolut ini adalah
pencemaran nama baik. Sedangkan contoh dari delik aduan relatif ini yaitu adalah pencurian yang dilakukan oleh keluarga dekat yang terdapat dalam pasal 357 KUHP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.